Qala wa yata'akkadu lahu tarkul kadhibi wal ghibah. Kemudian sunnah berikutnya adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan orang yang sedang melakukan puasa. Di siang hari dia puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Ada sunnah-sunnah yang harus dia jaga. Yang pertama, wa yata'akkadu lahu tarkul kadhibi wal ghibati. Dianjurkan, sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa itu untuk meninggalkan yang namanya berbohong dan menggunjing, berghibah. Nah, ini maksudnya apa disunnahkan untuk meninggalkan itu? Bukannya wajib, iya wajib dari segi zatnya kadzib tersebut, berbohong tersebut hukumnya haram. Ya, kita wajib tinggalkan. Berghibah, menggunjing orang yang dilarang oleh syariat, hukumnya zatnya hukumnya haram. Kita wajib meninggalkan. Nah, itu pembahasan lain, sudah jelas. Berbohong, ghibah, hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Nah, cuma berhubung seseorang itu melakukan puasa, ini lebih ditekankan lagi, ya, karena berkaitan dengan puasanya sunnah untuk ditinggalkan, tapi untuk zatnya wajib untuk ditinggalkan, ya, karena yang namanya berbohong dan ghibah yang diharamkan oleh syariat itu tidak boleh, mau puasa ataupun tidak sama-sama wajib ditinggalkan. Cuma di sini sangat dituntut lagi untuk meninggalkan yang namanya berbohong dan namanya ghibah, menggunjing seseorang, sebab berbohong ini, berghibah ini termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa seseorang, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, khamsun yuftirna as-shaim, al-kadzib wal ghibah. Ya, ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa seseorang. Disebutkan oleh Nabi SAW yang pertama dan yang kedua, al-kadzib wal ghibah, berbohong dan menggunjing orang, membicarakan sesuatu tentang orang yang mana orang tersebut dia tidak suka untuk disebut hal tersebut. Ya, walaupun misalkan sepertinya baik, tapi seseorang itu tidak mau disebut hal itu di depan orang lain. Ya, itu juga tidak boleh. Ya, ghibah, seseorang ketika ditanya bagaimana keadaannya fulan bin fulan, bagaimana sifatnya fulan bin fulan, ya, kemudian dijawab semoga diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan kalimat tersebut itu tidak menggunjing, tidak menghibah, tapi di balik itu dia ada maksud bahwasanya orang tersebut tidak benar, sehingga dia doakan semoga diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu termasuk riba yang khafi, riba yang samar-samar. Seseorang ketika ditanya bagaimana fulan bin fulan, ya, semoga diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zahirnya mendoakan, tapi maksudnya dia itu ingin menampakkan bahwasanya orang tersebut tidak benar. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, hendaknya diam saja, jangan mengisyaratkan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang, apalagi sampai disebutkan kejelekannya. Ya, kejelekannya yang dia lakukan diam-diam, maka tidak boleh dijelaskan kepada orang lain, kecuali dengan alasan-alasan yang disebutkan oleh ulama, diantaranya ketika menjelaskan kepada orang lain supaya kemungkaran tersebut dihilangkan. Jadi ada orang berbuat maksiat, kemudian seseorang tahu, diceritakan kepada seseorang yang bisa merubah perbuatan tersebut, maka hal tersebut tidak masalah. Atau ketika seseorang ditanya, ada seseorang ingin melamar putrinya orang lain, kemudian dia dimintai musyawarah, bagaimana fulan bin fulan, ya, ini sekarang meminta putri saya, maka ketika itu wajib
menyebutkan kejelekannya, tidak boleh ditutup. Oh, dia suka mencuri, oh dia suka begini, suka menipu, suka korupsi dan lain sebagainya, itu harus disebutkan, dan itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Ya. Baik. Gala wa yusannu tarkus syahawat. Selain kadzib dan ghibah, namimah, berbohong, kemudian menggunjing, mengadu domba orang. Mengadu domba orang itu adalah menyampaikan ucapannya orang lain yang menyinggung misalkan perasaannya orang lain lagi. Si A berbicara bahwasanya si B ini pelit. Kemudian yang mendengar menyampaikan ucapan si A ini kepada si B. Ya, laporan. Tujuannya untuk apa? Tidak niat ingin mengadu domba, sama saja. Ya. Ada niat atau tidak niat, itu namanya mengadu domba. Tidak boleh. Nah, hendaknya seseorang itu berbuat yang baik, yang sekiranya membuat damai antara kedua belah pihak. Tidak boleh menyampaikan suatu pembicaraannya orang lain yang menyinggung pihak ketiga, ya, kemudian disampaikan kepada pihak ketiga sehingga pihak ketiga menjadi benci kepada orang yang menyinggung tadi. Taib gala, nah itu semuanya membatalkan pahala puasa seseorang. Nah, begitu juga di antara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang banyak khususnya pada zaman sekarang ini adalah an-nazar bi syahwah, melihat dengan syahwat, melihat orang yang bukan mahrimnya dia dengan syahwat, ya, itu hukumnya haram dan membatalkan pahala puasanya jika dilakukan di siang hari antara masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, ini termasuk hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, khususnya di akhir zaman ini banyak yang ngabuburit, ya, eman, maghrib tinggal 1 jam lagi, maghrib tinggal 2 jam lagi, dia mau menunggu maghrib dengan keluar rumah, jalan-jalan, di situ dia melihat perempuan-perempuan ajnabi, perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, ataupun sebaliknya perempuan-perempuan melihat laki-laki. Sama. Nah, yang sering diingatkan adalah laki-laki jangan melihat perempuan dengan syahwat. Ya, sebaliknya juga sama. Perempuan tidak boleh melihat laki-laki dengan syahwat. Nah, itu apa syahwat yang dimaksud di sini? Katanya Al-Imam Al-Ghazali, syahwat di sini yang dimaksud adalah mailul qalb. Ada kecenderungan, ketertarikan kepada seseorang dengan melihat wajahnya, sekiranya kalau misalkan ada orang dengan tembok, ada perempuan dengan tembok. Ketika dia melihat perempuan dan tembok ini sama saja, berarti tidak ada syahwat. Tapi kalau misalkan dia melihat perempuan ini lebih tertarik, lebih menarik daripada melihat tembok, ada perasaan lain, ya, dibanding dia melihat tembok itu, maka ketika itu yang dinamakan syahwat. Begitu juga sebaliknya, perempuan ketika melihat laki-laki, ya, yang suka keluyuran sore-sore, yang suka keluyuran di siang bolong, ya, hendaknya tidak dilakukan, apalagi tujuannya hanya untuk ngabuburit saja, tidak ada gunanya. Ya, lebih baik di dalam rumah, kecuali kalau memang hajatnya mendesak, ya, supaya puasanya itu bernilai, supaya puasanya itu tidak hilang pahalanya, ya. Baik, kama qala Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari hasil puasanya selain hanya lapar dan haus saja. Pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena larangan-larangan yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu diterobos. Ya, sadar atau secara tidak sadar, tahu atau tidak tahu, ya, itu diterobos. Nah, karena tidak belajar, maka hal tersebut menjadikan dia dengan puasanya tidak mendapatkan apa-apa, hanya haus dan lapar saja. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk menjalankan ibadah puasa kita dengan
aman daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, fa in syata mahu ahadun falyaqul inni sha'im. Kalau misalkan seorang diumpat, dihina oleh orang lain, hendaknya dia mengatakan falyaqul inni sha'im. Katanya ulama, biqalbihi wa bilisan. Dengan hati dan dengan lisan dia ucapkan tersebut.